Oke, kali ini kita akan kembali bahas materi fisika dan kali ini kita masuk pada bab vektor, ya, besaran vektor. Jadi teman-teman semua, sebelumnya kita udah bahas bahwasanya dulu ada materi tentang ada besaran pokok dan ada namanya besaran turunan. Nah, ini membedakan tentang bahwasanya kalau besaran turunan itu dia berasal dari besaran pokok. Nah, itu yang kita bahas ya, dan besaran pokok itu ada 7. Bisa kita lihat pada video sebelumnya ya, yaitu ada panjang, massa, waktu, arus listrik, suhu, intensitas cahaya, jumlah zat ya, dan arus listrik. Nah, eh, besaran turunan itu berasal dari 7 besaran itu. Ya, kita udah bahas pada video sebelumnya. Nah, kali ini kita juga ada nih pembagian besaran itu berdasarkan arah dan nilainya atau besarnya ya. Jadi besaran fisika itu kalau kita bagi berdasarkan arah dan besarnya atau nilainya, maka itu dibagi dua. Ada namanya besaran vektor, ya. Ada namanya besaran skalar. Oke, apa sih bedanya? Kalau besaran vektor itu adalah dia memiliki nilai dan juga memiliki arah. Jadi nilainya ada, nilainya atau besarannya dan juga arahnya harus dicantumkan. Kalau nggak ada dia masih belum jelas. Kalau skalar dia tidak perlu arah tapi nilainya ada. Contohnya gimana? Misalnya kalau besaran vektor, misalnya ada teman ya, bro, gue mau ke rumah si Adi misalnya. Rumah Adi sih dari mana sih? Kemana sih arahnya kalau kita mau ke sana? Ya udah, lo lurus saja ya 100 meter dari sini. Kalau 100 meter dari sini tuh emang 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 kemana? Ke timur, ke barat, ke selatan? Nggak tahu gitu kan? Jadi harus disebutin gitu. Misalnya 100 meter ke utara. Setelah itu lu belok kanan ya. Berarti lu arahnya ke timur 50 meter. Nah, nanti lu akan nyampe di sana. Nah, gitu kan. Jadi harus ada keterangan ke kiri, ke kanan, ke utara, ke selatan dan lain sebagainya itu. Makanya ini ini perpindahan ya. Harus punya nilai dan harus punya arahnya gitu. Kalau skalar gimana? Misalnya gini. Eh, eh, demam ya? Iya. Memang kemarin ngecek suhunya berapa? Kemarin nyampe 43 derajat Celcius. Udah nggak perlu kita bilang 43 derajat Celcius arah utara, arah atas, arah kanan, nggak perlu kan? Gitu. Misalnya juga eh, massa benda jadi 40 kilogram. Nggak perlu kan kita bilang 40 kilogram ke utara, nggak mungkin gitu. Nggak ada itu. Tapi kalau 40 meter ke kanan itu masih mungkin gitu. Ya. Nah, maka oleh karena itu kita membedakan nih antara besaran vektor dan besaran skalar. Oke. Nah, kalau skalar ini simpel aja, sederhana aja. Kita nggak perlu pakai arah. Nah, sementara yang vektor ini yang cukup apa ya? Perlu perhatian karena dia ada simbol-simbol, cara penjumlahannya, cara operasi pun beda ya. Nah, untuk penulisan vektor ya, untuk penulisan besaran vektor biasanya menggunakan huruf bold ya. Jadi misalnya A gitu kan, dibesarin, sengaja dibesarin, atau dia menggunakan tanda panah di atasnya. Itu berarti menunjukkan bahwasanya besaran itulah besaran vektor seperti itu ya. Jadi kalau ada tanda di atas tuh jangan kalian bingung ini apa ya. Ini menunjukkan kalau dia itu besaran vektor. Berarti kita harus tahu ada arahnya juga selain ada nilainya. Oke. Biasanya besaran vektor itu disimbolkan dengan garis ya. Garis yang kayak panah. Nah, misalnya ada vektor yang nilainya satu satuan, simbolnya huruf A seperti itu ya. Kemudian ditambahkan dengan vektor lagi yang garis panah, ada B nilainya dua satuan misalnya. Oh ya, biasanya kalau kita menjumlahkan dengan menggunakan buku ya yang kotak-kotak itu, kalau nilai dua satuan berarti panjangnya harus lebih tinggi daripada lebih panjang daripada yang satu satuan. Nah, seperti ini. Oke, berarti ini untuk metode penulisan ya. B itu dua satuan. Nah, seperti itu. Nah, ketika ada dua buah vektor ini, maka untuk totalnya, totalnya itu total dari vektor biasa disebut dengan resultan. Jadi saya bikin di sini resultan ya, resultan vektor.
Satu vektor itu maksudnya tuh totalnya. Nah, maka kalau seandainya dia itu segaris ya, maksudnya tuh sama-sama sumbu X gitu kan, atau sama-sama sumbu Y gitu. Maka kita tinggal jumlahkan aja A, vektor A ditambah vektor B. Nah, berarti satu satuan ditambah dua satuan, berarti jawabannya lah 3 satuan, seperti itu. Ya, begitu juga nanti kalau seandainya yang ke kanan kita arahnya ke kiri gitu kan. Misalnya ini ada balok ke kanan ini ditarik sebesar 4 Newton misalnya. Ke kiri ditarik sebesar 3 Newton gitu. Nah, maka ini kan segaris ya, sama-sama di sumbu X gitu. Maka resultannya yang A-nya, yang 4-nya itu kita bikin ini adalah A, ini adalah B gitu ya. Yang A-nya kan ke kanan tuh, jadi kita bikin kanan. Kalau yang ke kiri kita kurangin B. Maka jadinya 4 dikurang 3, maka 1 N, 1 Newton ya. Nanti kita akan belajar Newton itu apa, nanti kita akan bahas pada video berikutnya. Oke, yang jelas kalau seandainya dia searah, kita gunakan rumus totalnya adalah ini ya, atau ini, tergantung ke arahnya. Kalau arahnya ke kanan berarti positif, kalau ke kiri negatif. Oke, ini yang pertama. Sekarang kalau yang kedua, jika seandainya nih, yang kedua, yang satunya geraknya ke sini, yang satu geraknya ke sini. Nah, misalnya ada ini vektor A, ini vektor B gitu ya. Ada ibu-ibu lah berebut apa gitu kan, berebut cabe di sini, apa cabe lah. Kol. Nah, berebut kol lah ibaratnya ya. Nah, maka otomatis kan nanti kan akan ujungnya bakal ke sini lah. Apakah berapa derajat segitu ya? Berapa derajat dari A atau dari B terserah, yang penting bakal ke tengah-tengah. Nah, untuk vektor yang satunya ke kanan, satunya ke atas atau tegak lurus ya, ini namanya tegak lurus. Nah, untuk resultannya itu kita gunakan rumus F, bukan F, A ya. A kuadrat ditambah vektor B kuadrat. Nah, seperti itu. Oke ya, jadi tadi kalau dia sama-sama lurus itu kita tinggal tambahkan, tapi kalau dia tegak lurus kita bikin seperti ini. Oke, nah yang terakhir, yang ketiga, jika seandainya yang satunya lurus nih ya, satunya lurus nih, vektor A lurus, kalau satunya lagi miring nih. Nah, kalau tadi kan tegak lurus, nih kali ini miring nih, vektor B nya miring, maka nilai resultannya itu pasti di tengah-tengahnya, sekitar sinilah resultannya ya. Dan resultannya nanti kita akan gunakan rumus A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 kali A kali B cos alfa. Nah, ini rumusnya. Ini alfa itu ini sudut ya, sudut dari A ke B ini. Nah, kita bisa gunakan rumus yang ini. Oke ya. Nah, kita contoh misalnya gini. Misalnya si Susi bergerak dari titik awal ini 4 meter, kemudian terus bergerak tambah lagi dia 5 meter. Pertanyaannya berapakah total perpindahan yang dialami sama Susi? Berarti tinggal ditambahkan aja karena dia segaris kan. 4 tambah 5 berarti 9 meter. Nah, seperti itu. Sekarang kalau misalnya Susinya seperti ini, mula-mula dia lurus ke atas sejauh 4 meter, kemudian dia belok ke sini sejauh 5 meter. Pertanyaannya berapakah perpindahannya? Berarti kita hitung dari titik awal sampai titik akhir. Nah, inilah R nya. Oke. Nah, maka kita gunakan rumus yang tadi ya, rumus yang kalau dia itu tegak lurus, R sama dengan 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat, berarti 16 ditambah 25 sama dengan berapa nih? Akar dari 41 ya. Nah, akar dari 41 meter. Seperti itu jadinya. Oke ya. Ini yang pertama tadi kan, ini yang kedua. Sekarang yang ketiga. Misalnya seperti ini. Misalnya udah gini aja.
Mula-mula Susi 4 meter ke sini. Tiba-tiba nanti dia Susi itu bergerak lagi 5 meter ke sini gitu. Nah, maka pertanyaannya berapa jarak totalnya? Nah, maka ini kan seperti ini. Anggaplah sudutnya ini kita bikin berapa ya? 120 derajat lah ya. 120 derajat nih. Maka inilah R-nya. Nah, maka karena satunya lurus, satunya agak miring, jadi rumusnya kita gunakan R sama dengan 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 2 dikali 4 dikali 5 cos dari 120 derajat dikuadratin. Jadinya 16 tambah 25 tambah 40 cos 120 derajat. Oke, tinggal kita jumlahkan 41 ditambah 40 cos 120 derajat. Nah, nanti kita kalikan saja ya. Kalikan maka nanti dapat hasilnya. Nah, inilah hasilnya nanti. Jadi pertama metodenya kalian cari cos itu berapa, cos 120 itu berapa. Setelah itu dapat dikalikan dengan 40. Setelah dikalikan dengan 40 ditambahkan dengan ini ya, maka diakarkan. Maka itulah jawabannya. Oke. Baik, jadi itu rumusnya. Jadi kita sudah paham tentang bagaimana cara menentukan nilai besaran vektor. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.